Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Selana. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum manajemen operasional, yaitu mengenai laporan observasi tentang perhitungan produktivitas, forecasting, dan program linear. Oke, lanjut. Profil. Nama toko Rumah Velg. Alamat di Karangrejo, nomor 25, Kota Semarang, Jawa Tengah. Perusahaan atau toko ini berdiri pada tahun 2015. Bidang usahanya yaitu jual beli velg. Jumlah karyawan ada 6 orang. Selanjutnya, untuk produktivitas, output penjualan per bulan yang ia jual sekitar 400 buah atau 400 pitch atau 400 set velg. Input tenaga kerja sekitar 210 per jam, yang pasti 210 per jam, dan untuk biaya tenaga kerja 5.000 per jam. Jika dikalkulasi, 1 bulan ialah 1.050.000. Untuk mendapatkan hasil produktivitas, output yang dihasilkan dibagi dengan input yang digunakan, yaitu 400 dibagi dengan 210 dikali 5.000, maka ditemukan hasil 0,000381 per jam. Produktivitas single faktor tenaga kerja sini yang saya bahas. Dapat kita lihat output unit periode 1 yaitu 400, dan tenaga kerja di unit opsional 1.050.000, dan maka agreement input yang dihasilkan melalui POM 0,00381 sama dengan hasil perhitungan. Jadi menurut kesimpulan saya pribadi, produktivitas tenaga kerja sebesar 0,0 memang menurut saya itu belum mencapai produktivitas yang maksimal. Akan tetapi pasti nantinya akan berkembang lagi. Mungkin ini juga dipengaruhi oleh faktor COVID-19, bisa juga, ataupun memang ada harus yang dikembangkan lagi oleh toko. Saran yaitu memang harus ditambahkan lagi tentang tenaga kerja. Jadi tenaga kerja itu harus dimaksimalkan agar penjualan meningkat, atau meningkatkan penjualan meningkat, jadi bisa menunjang juga tentang tenaga kerja itu sendiri. Lanjut ke multifaktor produktivitas. Di sini dapat kita lihat produktivitas multifaktor. Kesimpulan yang saya dapat itu adalah 0,00011, jadi masih belum produktif juga. Saran tetap dipertahankan, bila perlu harus ditingkatkan agar lebih baik ke depannya. Sama seperti saran saya di produktivitas single faktor, intinya memang harus banyak yang ditingkatkan, karena memang masih jauh dari angka yang satu, jadi masih banyak PR atau harus yang ditingkatkan lagi di bidang penjualannya. Output yang dihasilkan dibagi dengan tenaga kerja, tambah bahan baku, tambah biaya listrik, tambah modal. Hasilnya ini 0,00011 unit per jam. Jadi itu hasilnya, teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas tentang forecasting. Di sini ada tabel yang saya buat di laporan observasi saya. Tabel penjualan bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oke, 9 periode. Penjualan aktual di bulan Oktober sebanyak 480, November 438,
Desember 490, Januari 470, Februari 446, Maret 430, April 351, Mei 331. Dan Juni masih belum diketahui ini ya. Untuk penjualan selanjutnya atau kita pakai guna metode naif, itu langsung kita turunkan. Prediksinya itu di bulan Juni 331. Nah, kalau kita gunakan POM for Windows, hasil yang ditemukan juga sama. Jadi diramalkan dengan pendekatan naik penjualan experience 331. Nah, sedangkan kita lihat lagi di tabel utamanya, ini yang saya taruh di slide, ramalan saja menggunakan moving average. Ya, ini cara perhitungannya. Kita tambahkan 3 periode, lalu kita bagi 3. Ketemu hasilnya demikian. Seperti itu, nanti bisa dilihat di presentasi saya di PPT. Jadi ada deviasi, kemudian di tabel deviasi yang di bagian ini, di forecasting ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Total jumlahnya adalah minus 220,2. Oke, lanjut. Kita bahas tentang moving average. Ini hasil tabel saya sudah saya aplikasikan di POM Windows, yaitu dengan tabel demikian. Tabelnya menurun ya teman-teman, menurun pada kuartal per bulan. Ada lonjakan juga di bulan November ke Desember, ada lonjakan, tapi kemudian menurun. Untuk ini hasil tabel perhitungannya menggunakan experience 3 periode, moving average. Hasil experience-nya adalah 370,67. Jadi dapat diramalkan dengan pendekatan rata-rata bergerak penjualan velg untuk bulan itu atau 370, artinya meningkat pada bulan sebelumnya. Cuma memang banyak penurunan, tapi memang seperti itu ya, semoga terus meningkat tentunya untuk kebaikan ya kan, kebaikan toko. Saran lebih ditingkatkan lagi karena hasilnya diramalkan sedikit naik turun juga faktor pandemi. Pemilik usaha harus mempromosikan velg di media online paling banyak diminati pelanggan dengan cara memberikan diskon atau kelebihan benefit jika dia membeli produk di tokonya dia kepada konsumen, agar penjualan di toko itu di rumah velg lebih meningkat lagi perlunya. Tentang program linear, jadi ini tabel yang saya dapatkan setelah saya aplikasikan data yang saya observasi di aplikasi POM for Windows. Nah, ini kita gunakan untuk maximize. Jadi yang kita pilih adalah memaximize. 3 produknya adalah velg ring 14, ring 15, dan ring 16. Untuk kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan di atas, kita lihat kan tabelnya, adalah toko velg Semarang harus menjual ring 14 sebanyak 7 piece atau 7 set per hari untuk mencapai keuntungan per unit sebanyak 3.300.000. Harus menjual velg ring 15 sebanyak 13 set per hari untuk mencapai keuntungan 3.750.000 per set. Harus menjual ring 16 5 piece per hari untuk mencapai keuntungan 4.400.000. Total laba maksimal yang diperoleh velg ring 14 7 set
per hari. Apabila menjual ring 15 3 piece atau 3 set per hari, dan menjual ring 16 5 set per hari. Jadi ini ada lampiran dokumentasi saya dengan pihak toko Omar Velg. Ini adalah dan saya dengan owner, dan ini dengan para karyawan di sana. Kemudian ini adalah produk yang dijual di sana. Ini tampak toko dari depan, dan di sana ada mobil pelanggan yang ingin membeli velg. Ini ada juga mobil yang sudah terpasang velg dan sudah dibeli oleh pelanggan. Dan paling bawah adalah proses finishing pemasangan velg. Jadi sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.